Selamat malam adik-adik semuanya. Masih tetap semangat? Gimana kabarnya adik-adik malam hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat. Adik-adik semuanya, dimanapun berada, malam hari ini kita akan bahas tentang apa itu bilangan oksidasi. Ya, ada 3 yang mau kakak jelaskan di sini. Yang pertama adalah tentang pengertian apa itu bilangan oksidasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara menentukan bilox atau bilangan oksidasi. Kemudian yang terakhir nanti adalah penggunaan. Baik, kita mulai dulu yang pertama. Nah, apa yang dimaksud dengan bilangan oksidasi gitu ya? Nah, jadi kalau pengertiannya, nah ini kita buat bilangan oksidasi itu adalah muatan ya. Nah, jadi bilangan oksidasi atau BO lah kita sebut adalah muatan. Nah, muatan atom. Oke. Nah, bagaimana cara menentukan muatan atom? Ya, nah itu bisa dibuat dari golongannya. Ya, nah jadi ketentuannya adalah nah, jadi di sini kita ingat golongan utama ya. Misalnya golongan 1A. Ya. Ini adalah biloxnya adalah +1. Kemudian nanti kalau ada golongan 2A berarti +2, artinya dia melepaskan 2 elektron. Nah, dia lebih stabil ya. Kalau golongan 3 berarti +3. Jadi kalau hafal golongan ini cepat. Kalau golongan 4, nah ini nanti biloxnya dari -4 sampai +4. Kalau golongan 5 biloxnya adalah dari -3 sampai +5. Nah, kalau golongan 6, ini golongan A semua ya. Nah, kalau golongan 6A biloxnya berarti dari -2 sampai +6. Kemudian yang golongan 7A, nah ini adalah -1 sampai dengan +7. Ya. Nah, kita ambil contoh. Nah, ini ada catatan ya. Catatannya adalah nanti ada kekhususan untuk atom O dan H. Nah, jadi kalau atom O, nah ini kan golongan 6 ya. Nah, ini bisa -2 kecuali ketemu nanti F2O atau H2O2 ya. Nah, atau peroksida. Kecuali bisa kita tulis peroksida atau
Ini dan lah ya. Dan F2O. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya adalah, jadi kalau dalam peroksida ya, kita ambil contohnya peroksida itu H2O2 misalnya. Ini peroksida. Misalnya adalah H2O2. Nah, H2O2 ini berarti bilox O-nya ini adalah bilox H-nya adalah +1 kali 2 + 2. Nah, maka O-nya adalah -2 bagi 2. Berarti -1. Jadi kalau dalam peroksida biloxnya adalah -1 ya untuk oksigen. Nah, kalau ketemu F2O beda lagi. Karena F itu selalu negatif. Ya. Nah, jadi kalau untuk F2O F-nya -1, karena ada 2 berarti -2, supaya 0 berarti ini +2. Nah, jadi nanti khusus untuk oksigen, biloxnya itu umumnya -2, namun bisa juga dia -1 atau +2 gitu ya. Nah, satu lagi yang terakhir adalah untuk atom H. Nah, ini tambahannya atom H. Nah, ini juga karena dia golongan 1 umumnya sih +1. Nah, kecuali dia ketemu hidrida gitu ya. Kecuali hidrida. Apa tuh Kak hidrida? Hidrida itu contohnya adalah bisa kita tulis misalnya adalah NaH. Nah, jadi kalau NaH, Na-nya +1 golongan 1. Nah, berarti hanya -1. Nah, gitu. Nah, itulah cara untuk menentukan bilangan oksidasi gitu ya. Nah, kemudian soal-soal yang lain nanti bisa juga pertanyaannya adalah kalau dia dalam bentuk ion. Nah, ini Kakak buat contohnya. Kalau dia senyawa ion, misalnya SO42-. Nah, berapa bilangan oksidasi S? Nah, maka dari O-nya dulu kita cari. O itu -2, karena ada 4 jadi -8. Nah, S-nya harus +6. Kenapa? Karena kalau dijumlahkan hasilnya harus -2. Nah, itu untuk yang bermuatan ya, atau yang punya ion. Nah, itulah contoh-contoh ya bagaimana menentukan bilangan oksidasi dalam suatu senyawa ya. Nah, nanti bisa juga ada soal yang unik. Nah, soalnya begini, yang uniknya begini. Misalnya Kakak punya misalnya nanti ada HCO H. Nah, berapa bilangan oksidasinya C gitu ya. Nah, kalau begini berarti caranya O itu kita buat -2 biloxnya, H itu +1, ini +1. Nah, maka C-nya berapa? Ya, tentunya C-nya karena ini sudah
0 ya, plus 2 dengan minus 2, maka C-nya bisa 0. Nah, atau kalau misalnya dengan cara yang biasa, ini kan rumus kimianya adalah H2CO. Nah, berarti kan kalau H2CO boleh kita tulis ini plus 1 kali 2 plus 2. Ini minus 2. Berarti C-nya adalah 0. Ya. Oke. Nah, yang terakhir. Yang terakhir adalah penggunaan bilox. Nah, penggunaan bilox. Nah, bagaimana cara penggunaan bilox? Nah, penggunaan bilox ini nantinya adalah untuk penamaan. Ya, lebih ke penamaan. Contohnya gini. Misalnya kita punya CU. Nah, ini untuk penamaan IUPAC. Misalnya kita punya CuSO4. Nah, maka SO4 itu adalah minus 2 ya muatannya. Nah, karena SO4 itu minus 2, berarti Cu-nya adalah plus 2. Nah, sehingga namanya bisa kita tulis menjadi tembaga dua sulfat. Nah, kira-kira begitu untuk penggunaan bilox. Ya. Atau misalnya kita punya contoh yang lain adalah misalnya HClO4. Nah, ini kan kalau menggunakan tata nama IUPAC namanya menjadi asam klorat 7. Nah, kok bisa, Kak? Jadi O itu minus 2, H itu plus 1. Nah, O itu minus 2 tadi ya, minus 2 kali 4 jadi minus 8, ini plus 1, maka Cl-nya plus 7. Nah, itulah contoh penerapan bilox. Ya. Nah, ini untuk yang terakhir, kalau misalnya kita punya N2O5 misalnya, N2O5. Nah, kalau penamaan biasa kan namanya dinitrogen pentaoksida. Nah, kalau menggunakan bilox berarti O-nya itu minus 2 kali 5 minus 10, ini berarti plus 10 bagi 2 jadi plus 5. Nah, maka namanya bisa kita tulis nitrogen 5 oksida. Nah, gitu ya. Oke, jadi itu untuk malam hari ini. Itulah tentang bilangan oksidasi. Nah, mudah-mudahan adik-adik bisa paham. Nah, kalau belum paham nanti bisa komen ya di kolom komentar, nanti silakan kakak akan bantu jawab. Oke, tetap semangat dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sukses buat kita semua.